Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Alfida Hamidah Ramadhani. Aku merupakan mahasiswa Universitas 11 Maret dari Fakultas Sekolah Vokasi Prodi D3 Manajemen Pemasaran dengan NIM V1323008. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang direct marketing. Apa sih itu direct marketing? Nah, direct marketing itu disebut juga dengan pemasaran langsung. Jadi ini tuh berkaitan dengan pemasaran ya tentunya. Jadi direct marketing ini merupakan bagian dari pemasaran yang memungkinkan kita untuk menjalankan tugas-tugas pemasaran tertentu dengan lebih efisien. Tentunya dengan direct marketing ini semua jenis atau semua langkah-langkah pemasaran itu dapat kita lakukan secara efisien. Nah, kenapa ada direct marketing ini? Jadi direct marketing ini tuh dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi tentang pelanggan dan calon pelanggan secara individu. Jadi direct marketing itu lebih ke pemasarannya itu dilakukan secara langsung gitu ya, dengan dihadapkan oleh pelanggan-pelanggan kita secara langsung. Dan bagaimana kita menjaga itu semua? Nah, tentu ada berbagai banyak cara ya. Dan direct marketing ini tuh untuk mengidentifikasi siapa saja dari daftar pelanggan dan prospek yang kemungkinan besar tertarik pada suatu produk, layanan atau penawaran tertentu. Jadi, pemasaran langsung itu mungkin juga bisa disebut sebagai pemasaran satu-satu gitu ya, pemasaran hubungan pelanggan. Jadi, pemasaran yang benar-benar kita tuntun satu persatu gitu. Nah, jadi di setiap pemasar kita tuh juga harus memiliki keterampilan pemasaran secara langsung ya khususnya. Jadi dalam kita melakukan pemasaran secara langsung, kita juga harus memperhatikan apa saja yang membuat pemasaran itu bisa efisien biaya. Jadi pemasaran itu bisa berjalan dengan efisien biaya itu kita harus menyampaikan hal-hal yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Pokoknya harus disesuaikan juga dengan anggaran yang sudah kita tentukan. Jadi semaksimal mungkin kita bisa mengefisiensi biaya tersebut. Nah, dalam pemasaran langsung kita juga perlu mengatakan hal yang tepat. Hal yang tepat bagaimana? Hal yang tepat itu contohnya gini, memberikan informasi yang relevan namun juga harus menyampaikan dengan cara yang sesuai. Jadi kita kalau melakukan pemasaran secara langsung itu juga harus memperhatikan ya, apa saja yang perlu akan kita sampaikan kepada calon konsumen nanti agar tertarik kepada produk kita. Nah, selain kita harus mengatakan hal yang tepat, kita juga harus menjangkau orang yang tepat. Jadi pesan itu akan kita sampaikan kepada siapa, itu juga harus tepat ya. Harus sesuai dan harus mengetahui siapa daftar dari yang menganggap pesan kita itu relevan gitu. Jadi gak sembarangan orang kita langsung beri pesan itu. Kemudian memilih waktu yang tepat juga, karena dalam pemasaran itu waktu itu sangat paling penting ya yang diperhatikan, karena itu waktu itu sendiri juga merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam penyampaian pemasaran. Nah, informasi semua itu kita dapatkan dari mana? Tentunya dari riset pasar ya. Kita harus riset pasar terlebih dahulu, bagaimana kita bisa mendapatkan pelanggan yang tepat, kita bisa menyampaikan pesan itu yang tepat, bisa menyampaikan pemasaran itu juga yang bisa diterima dengan baik. Tentunya kita perlu
melakukan riset pasar. Nah, gunanya riset pasar ini tuh untuk memahami bagaimana, kapan, dan mengapa orang memutuskan untuk membeli produk yang akan kita tawarkan. Setelah itu juga riset pasar itu digunakan untuk mengurangi pemborosan biaya dan menghindari pendekatan yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Jadi dapat meminimalisir ya hal-hal yang tidak akan terjadi jika kita tidak melakukan riset pasar. Jadi meminimalisir hal-hal yang kurang mengenakan, dan juga bisa kita menyoroti kesalahpahaman mengenai produk pesan kita. Kita juga dapat meneliti di pasar sana bagaimana produk yang akan kita tawarkan nanti dapat diterima di pasaran. Nah, pemasaran ini sendiri itu juga bisa dikatakan sebagai proses pemasaran langsung, itu juga bisa dikatakan sebagai proses mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memenuhinya dengan cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jadi harus kita kenali dulu kebutuhan pelanggan itu apa saja, kemudian juga harus mempertimbangkan perolehan yang akan didapatkan oleh pelanggan itu apa aja, juga harus adil ya. Nah, tentunya pemasaran langsung ini juga dapat mendukung semua aspek dari proses pemasaran ya. Tentunya pemasaran langsung ini itu lebih terfokus pada tingkat individu. Jadi hal ini dicapai dengan menggunakan teknik manajemen informasi yang canggih tentunya. Nah, dari mana kita dapat merencanakan komunikasi pemasaran tersebut? Jadi dari basis data pelanggan. Nah, basis data pelanggan ini adalah inti dari perencanaan komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran itu memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu memulai hubungan, yaitu pencarian prospek, kemudian mengembangkan hubungan menjadi transaksi penjualan atau konversi, kemudian mempertahankan hubungan membangun loyalitas ya tentunya, tujuan utama pemasaran. Kemudian menghidupkan kembali hubungan yang sudah tidak aktif. Jadi kita dapat membuat pelanggan yang tidak aktif kembali. Nah, basis data ini juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi nama yang tepat untuk komunikasi tertentu berdasarkan nilai potensial mereka, Nah, basis data ini juga membantu kita untuk mencatat, menganalisis respon berdasarkan segmen, dan memberi informasi yang kita butuhkan untuk memprioritaskan dan menargetkan komunikasi di masa depan. Jadi, basis data itu penting sekali untuk menunjang berjalannya pemasaran langsung ini dapat berjalan. Nah, kenapa pemasar itu selalu menggunakan riset pasar dan sumber informasi yang dipublikasikan? Karena agar pemasar itu dapat memahami kebutuhan, keinginan, dan juga motivasi pelanggan secara lebih baik. Jadi secara benar gitu ya, tidak salah sasaran tentunya. Nah, apa sih kegunaan basis data pelanggan itu? Jadi basis data pelanggan itu digunakan untuk menyimpan data pelanggan dalam basis data di komputer. Dengan fitur analisis dasar memungkinkan kita untuk mengelola, mengintegrasikan, dan menganalisis beberapa jenis data seperti alamat pelanggan, kemudian nomor fax, email, dan nomor telepon. Kemudian ada juga nilai pelanggan dan prospek, kebutuhan pelanggan, identitas mengambil keputusan, dan pemegang anggaran. Kemudian ada juga riwayat kontak. Riwayat kontak ini apa yang telah kita kirimkan dan kapan ya. Hasil promosi, bagaimana bereaksi, kemudian sikap terhadap perusahaan dan produk kita. Kemudian ada juga sikap terhadap dan penggunaan produk pesaing gitu. Jadi fungsi basis data ini tuh penting sekali ya. Tentunya pemasaran langsung itu juga tidak kalah bagusnya ya, karena pemasaran langsung ini bisa menjadi proses yang mahal buat
Contohnya itu seperti satu pengiriman surat langsung bisa 100 kali lebih per kontaknya dibandingkan iklan surat kabar. Jadi gini ya, contohnya pengiriman langsung selain lebih besar kemungkinan bahwa prospek benar-benar melihat iklan kita itu juga bisa menargetkan kelompok atau segmen individu dengan baik. Nah, dalam analisis pelanggan tentunya kita mulai dengan menganalisis pelanggan terbaik kita itu seperti jenis rumah tangga atau bisnis mereka seperti apa, kemudian di mana lokasi mereka, berapa banyak yang mereka belanjakan dengan kita, dan kapan mereka memperbarui dan seterusnya. Ya, tentunya menurut prinsip Pareto itu dengan aturan 80 atau 20, sekitar 80% pendapatan atau keuntungan biasanya itu berasal dari hanya 20% pelanggan. Jadi, tujuan pemasar langsung itu adalah mengidentifikasi 20%-nya itu ya, menganalisis atau membuat profil mereka, lalu menggunakan profil itu menargetkan pelanggan dan juga prospek lain yang memiliki karakteristik yang serupa tentunya. Nah, dalam pemasaran langsung kita juga perlu mengembangkan kampanye pemasaran langsung, yaitu proses perencanaan kampanye itu meliputi apa saja. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, yang kedua 1 tahap atau 2 tahap, yang ketiga itu identifikasi audiens target dan di mana menemukannya, kemudian pilih pendekatan komunikasi umum. Langkah selanjutnya itu tentukan waktu terbaik, kemudian buat rencana kreatif awal, pesan media, produksi materi iklan, dan persiapan penanganan respon, serta kirim pesan dan catat detail untuk pengukuran dan evaluasi. Serta yang terakhir itu ada akuisisi dan retensi. Dalam menentukan tujuan itu, yang pertama tujuannya itu harus SMART ya tentunya, yaitu apa? Singkatan dari SMART yaitu spesifik, terukur, ambisius, realistis, berjangka waktu. Spesifik di sini kita tidak akan tahu kapan telah tercapainya ya. Jadi kita harus menentukan tujuan itu yang paling spesifik bagaimana. Terus terukur itu harus mencakup kuantitas dan batas waktu pencapaian. Kemudian ada ambisius. Ambisius di sini bukan sekedar bisa dicapai, tapi juga memberi tantangan, memotivasi. Kemudian ada realistis. Realistis di sini tetap masuk akal agar tidak kontraproduktif. Dan yang terakhir yaitu berjangka waktu, yaitu tanpa batas waktu, tak ada dasar untuk pengukuran. Dalam identifikasi audiens target dan di mana menemukannya, yaitu kita harus menentukan siapa yang ingin kita ajak berkomunikasi, itu harus jelas ya. Kemudian di mana mereka berada, kemudian apa cara terbaik untuk menemukan mereka, apakah kita sudah memiliki nama dan alamat mereka, apakah mereka sudah ada dalam basis data kita, dan apakah ada pihak lain yang memiliki daftar tersebut. Jadi harus jelas ya informasinya itu, yang kita dapatkan tuh harus jelas dulu bagaimananya, kemudian siapanya itu harus jelas dulu. Kemudian pemilihan pendekatan komunikasi umum. Di sini ada media iklan berskala besar, juga ada komunikasi yang ditargetkan. Jadi kita harus memilih dulu mau melalui televisi dan radio, atau surat langsung, atau menggunakan email langsung, atau kita melakukan kunjungan pribadi langsung, itu juga bisa dilakukan. Tentu dalam melakukan pemasaran langsung itu kita harus menentukan waktu terbaik dulu. Waktu terbaik itu kita perlu meluangkan waktu untuk menentukan waktu yang paling tepat bagi setiap prospek itu. Waktunya kapan? Jika kita tahu waktu yang tepat, pendekatan kita juga bisa sangat spesifik dan kemungkinan besar akan lebih efektif. Nah, setelah kita menentukan waktu terbaik, kita juga harus buat rencana kreatif awal, di mana setelah kita memutuskan media yang tepat dan waktu yang sesuai, kita bisa memulai mengumpulkan informasi, perancang penawaran, dan sebagainya
sebagainya sebagai persiapan untuk menulis naskah, untuk memberi pengarahan kepada tim kreatif eksternal. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menentukan pesan media. Kita mau menyampaikannya ini lewat media apa? Menyampaikan pemasaran langsungnya ini lewat media apa? Televisi, internet kah, atau radio? Dan pesan ruang iklan lainnya. Nah, langkah yang terakhir yaitu ada akuisisi atau retensi. Dalam pemasaran langsung kita juga harus mengevaluasi ya seberapa berkembang pelanggan kita saat ini, kemudian seberapa banyak dari mereka yang masih terbuka untuk membeli lebih banyak lagi produk kita, kemudian berapa lama kita bisa menunggu dan mendapatkan keuntungan dari pelanggan baru tersebut. Nah, tentunya kita menjaga pelanggan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya tentunya, dan membutuhkan cara-cara yang baik juga tentunya untuk menuju kita mendapatkan pelanggan tersebut. Jadi mengembangkan pelanggan itu membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk setiap individu. Tidak semua pelanggan itu memerlukan informasi yang sama, dan mereka tidak akan merespon pesan yang sama dengan cara yang sama juga. Tentu saja waktu ideal untuk menghubungi mereka juga berbeda-beda. Kita juga harus memilahnya ya, karena pelanggan satu dengan yang lainnya itu pemikirannya juga berbeda. Nah, apa saja sih yang dihargai pelanggan dalam setiap hubungan itu? Jadi pelanggan itu menghargai dalam setiap hubungan itu dari produk yang bagus dengan harga yang wajar. Jadi tidak semua pelanggan itu mencari harga yang termurah ya. Kemudian kemudahan dan kenyamanan akses, mereka ingin bisa menghubungi kita itu dengan cepat dan mudah, dan pemecahan masalah yang cepat dan efektif. Status istimewa sebagai pelanggan yang dikenal tentu bermacam-macam ya tentunya. Nah, itu tadi kurang lebih penjelasan materi dari direct marketing. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga dapat bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.